Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Cerita Malam Refti. Bagaimana kabar kalian semua malam ini? Apakah baik-baik saja? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini, aku akan bacain lagi cerita yang dikirimkan oleh seseorang melalui email kami. Cerita ini dikirimkan oleh seorang anonim yang tidak mau disebut namanya. Jadi kita sebut saja dia dengan nama Indra. Cerita Indra kali ini tentang pengalamannya melewati sebuah jalan tol yang terkenal dengan kisah mistis dan mempunyai banyak kejadian tragis di area tersebut. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Hai, nama aku Indra, seorang karyawan salah satu perusahaan di Jakarta. Aku mau ceritain pengalaman mistis yang pernah aku alami. Yaitu saat melewati salah satu tol yang terkenal dengan hal mistisnya di daerah Jawa Barat. Cerita ini aku alami saat dinas luar kota di daerah Bandung. Hari itu pekerjaanku sangat padat dan kondisi badanku sangat lelah. Sebelum melewati perjalanan panjang Bandung-Jakarta, aku memutuskan untuk beristirahat sejenak dan makan di sebuah restoran fast food di daerah pusat kota Bandung. Saat aku sedang menyantap makan malamku, aku mendapatkan sebuah chat dari Rio, teman SMA aku dulu yang saat ini tinggal di kota Bandung. Ia mengajakku nongkrong karena sudah lama sekali kita tidak bertemu. Aku pun langsung membagikan lokasi tempatku berada dan memintanya untuk nyusulku ke sini. Tak lama kemudian sampailah Rio. Kita berbincang hingga waktu menunjukkan pukul 11.30 malam. Akhirnya aku berpamitan ke Rio untuk kembali ke Jakarta. Ia mengantarku ke parkiran mobil dan berbincang sebentar sebelum aku jalan. Ndra, kuat gak lo nyetirnya? Hati-hati ya di jalan. Terlebih di kilometer 90 sampai 100 itu rawan banget kecelakaan. Aman, gue kan pelan dan santai bawa mobilnya. Iya, pokoknya harus hati-hati. Rawan kejadian yang enggak-enggak soalnya di area itu. Aman yo, gue pamit. Iya. Setelah percakapan itu, aku pun langsung meninggalkan restoran dan memulai perjalanan pulang ke Jakarta. Singkat cerita, sampailah aku di pintu masuk tol. Semuanya masih biasa saja dan tidak ada kejadian apa-apa. Selama perjalanan, aku menyalakan radio mobilku. Volumenya aku besarkan agar tidak mengantuk selama menyetir. Saat aku mulai memasuki kilometer 90, mulailah terjadi kejadian-kejadian aneh. Tiba-tiba jalanan dipenuhi oleh kabut. Kupelankan laju mobilku dikarenakan jarak pandang yang terbatas. Tak sampai di situ. Saat berada di kilometer 92, dari kejauhan terlihat ada siluet orang berdiri sendirian di dekat pembatas jalan. Saat mobilku semakin dekat, sosoknya terlihat sangat jelas. Ada seorang perempuan berdiri diam membelakangi jalan dengan pakaian yang terlihat lusuh dan kotor. Aku pun berpikir, ngapain tuh orang sendirian di pinggir jalan, tengah malam pula? Apa jangan-jangan dia ODGJ? Wah, bisa bahaya nih kalau kenapa-napa. Tanpa berpikir panjang, aku pun perlahan menepi dan berhenti tepat di depan sosok wanita itu. Aku membuka kaca mobilku dan bertanya, "Maaf mbak, mbak kenapa? Mbak gak apa-apa kan?" Ia pun tidak merespon sama sekali pertanyaanku. Aku pun kembali bertanya dan menegaskan, Mbak gak kenapa-napa kan? Hati-hati ya mbak, di sini sepi dan rawan kecelakaan. Atau mbak mau saya panggilin petugas? Setelah pertanyaan tersebut, perempuan itu mulai merespon dan mengeluarkan suara. Tetapi yang anehnya, suaranya lirih seperti sebuah tangisan. Makin lama tangisannya semakin terdengar seperti orang yang sedang kesakitan.
Sontak hal ini membuatku kaget dan merinding. Aku pun mulai ragu dan bertanya ke dia. Kok tiba-tiba nangis, Mbak? Mbak saya antarin aja ya. Rumahnya di mana? Tanyaku dengan ragu. Dan tiba-tiba perempuan ini perlahan berbalik badan dan menghadap ke arahku. Saat ia berbalik badan, aku terkejut. Tubuhku seketika merinding dan refleks mengucap istighfar. Wajah wanita ini terlihat hancur, banyak serpihan kaca yang masih menempel di wajahnya. Bajunya yang terlihat kotor dan lusuh dari kejauhan ternyata adalah noda darah seperti orang habis kecelakaan. Sontak aku pun langsung menginjak pedal gas dan pergi meninggalkan perempuan tersebut. Keringat dingin mengucur dari dahiku. Aku sempat tak percaya apa yang aku lihat barusan. Berbagai macam pertanyaan memenuhi kepalaku. Itu tadi gue ketemu apaan ya? Itu setan. Tapi kok bisa sih? Dan tiba-tiba aku teringat perkataan Rio tadi. Kalau di sini itu banyak terjadi kecelakaan. Sontak hal ini membuatku semakin takut. Volume radio makin aku besarkan agar aku tidak semakin takut dan kepikiran kejadian tadi. Sesekali aku cek spion mobil dan melihat ke belakang. Untungnya tidak terlihat apa-apa. Perasaanku mulai lega namun masih sedikit ketakutan. Namun perasaan lega itu tidak berlangsung lama. Masuk ke kilometer 97, terjadi lagi sebuah kejadian aneh. Radio mobilku tiba-tiba error dan berpindah channel sendiri. Dan tak lama kemudian mati sendiri. Perasaanku mulai tidak enak. Aku mencoba menenangkan diri dengan bersenandung sendiri. Namun saat sedang bersenandung, sayup-sayup terdengar lagi suara tangisan perempuan tadi dari kursi belakang mobilku. Sontak hal ini membuatku merinding sejadi-jadinya. Makin lama suaranya semakin jelas seperti sedang mendekat ke arahku. Dan benar saja, saat aku melihat cermin tengah mobilku, sosok ini tepat berada di barisan kedua mobilku. Aku semakin panik, mulutku komat-kamit sambil membaca doa. Namun bukannya menghilang, sosok ini semakin menjadi-jadi setelah aku membaca doa. Suara yang terdengar bukan lagi tangisan, melainkan suara ketawa yang menyeramkan. Ia tertawa seolah-olah mengejek bacaan doaku yang sepertinya terbata-bata karena sedang panik. Aku yang saat itu sudah merasa sangat ketakutan berteriak dengan suara yang bergetar. Please, cabut lo dari sini. Gue gak ganggu lo di sini. Setelah teriakanku tersebut, bukannya menjauh, sosok ini malah semakin mendekat. Aku bisa merasakan tangannya menyentuh pundakku. Sentuhannya terasa dingin. Aku tak berani menatapnya. Tak sampai di situ, tiba-tiba ekor mataku menangkap pergerakan lagi. Sekarang kepalanya berada tepat di sampingku. Terlihat jelas rupa dari sosok ini. Wajahnya hancur dan terdapat banyak serpihan kaca yang menempel. Matanya berwarna merah seperti dipenuhi oleh darah dan sambil tersenyum ke arahku. Aku semakin menjerit sambil menangis saking ketakutannya. Kejadian ini berlangsung cukup lama. Tetap kupacu mobilku sambil ketakutan dan berharap ada sebuah rest area di sekitar sini. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat papan penanda rest area. Tepat pada kilometer 106. Langsung saja aku ke sana untuk meminta pertolongan. Setelah aku memarkirkan mobil, aku langsung lari terbirit-birit. Sambil menengok ke belakang, aku masih melihat sosok perempuan ini berada di dalam mobilku. Ia melihat ke arahku sambil tersenyum lebar. Akhirnya aku masuk ke sebuah restoran dan menabrak pintu masuknya. Semua orang di dalam kaget dan melihat ke arahku. Tolong
saya dikejar-kejar hantu. Orang-orang di sana langsung menghampiriku dan membantuku untuk duduk. Dari salah satu pengunjung yang berada di sana, ada seorang bapak-bapak yang usianya mungkin sekitar 40 tahunan. Ia bertanya dengan santai kepadaku, "Kamu kenapa? Diteror sama hantu cewek ya?" Aku pun bingung dan menjawab pertanyaannya. "Iya Pak, kok Bapak bisa tahu?" Ia pun tertawa kecil. "Hahaha, di kilometer 92 ya?" Aku pun semakin bingung dan terdiam sejenak mendengar perkataan bapak itu. Bapak itu nyeletuk, "Udah, gak usah takut. Itu sudah biasa di situ. Saya seorang supir bus yang sering melewati jalur tersebut. Menurut kepercayaan saya dan teman-teman supir lain, kamu harus ngucap salam ataupun permisi dulu." Aku pun tertegun dan ternyata perkataan bapak ini diiyakan oleh supir-supir lainnya yang ada di situ. Paling kalau habis ngucap salam dia cuma bakal berdiri doang di pinggir jalan, kagak sampai ngikutin, ucap salah satu supir lainnya. Singkat cerita, aku memutuskan untuk bermalam sebentar di sana, minimal sampai matahari terbit. Karena aku masih merasa takut untuk masuk ke mobil dan melanjutkan perjalananku. Sampai sekarang masih teringat jelas kejadian itu di kepalaku. Kejadian ini membuat sebuah trauma kecil di hidupku. Sejak saat itu, saat ingin ke Bandung, aku lebih memilih untuk naik kereta. Kalaupun terpaksa membawa kendaraan pribadi, aku meminta seorang teman kantorku untuk menemaniku. Cerita dari Indra malam ini serem juga ya. Tapi yang masih membuatku penasaran, yaitu apakah benar perkataan bapak-bapak supir tadi? Apakah kalian yang di rumah pernah mendengar tentang sosok ini? Kalau iya, coba tulis di kolom komen. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita Malam Rafty kali ini. Semoga ada sesuatu yang positif yang bisa kalian ambil dari cerita tadi. Dan bagi kalian punya cerita pengalaman horor yang ingin kalian bagikan, boleh share ke email di bawah ini. Siapa tahu cerita kalian bakal aku bacain untuk episode-episode cerita Malam Rafty lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.